Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Dan kembali lagi kita akan mendengarkan pembahasan mengenai seri kesehatan. Tetapi sebelum kita membahas seri kesehatan ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Dan kali ini boleh minta tolong David pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dan Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat satu hari yang telah Kau berikan. Terima kasih jikalau di pergantian hari ini, Engkau masih memberikan kami kesehatan dan terlebih lagi kesempatan untuk belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan di dalam seri kesehatan pada petang hari ini. Biarlah Bapa Engkau mau berikan roh-Mu ke dalam hati kami, supaya kami dapat memahami apa yang kami bahas nanti. Dan biarlah Engkau juga mau memberkati Kak Prisil dan juga hamba-Mu, biarlah apa yang kami ucapkan nanti, setiap perkataan yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Thank you, Fit. Oke, Yes. kita masuk bagian yang ke-6 nih. Seri kesehatan bagian yang ke-6, otak adalah ibu kota tubuh. Kali ini kita mau bahas apa nih, Fit? Ya, hari ini Kak kita mau bahas eksitotoksin, popcorn, bioskop. Ya, kita mau lihat nih hubungan popcorn sama eksitotoksin itu apa gitu Kak. Oke, siap. Saya siap mendengarkan. Oke. Dan siap bertanya-tanya. Oke. Siap. Oke. Kakak pernah nggak nonton di bioskop, Kak? Pernah. Saya pernah nonton di bioskop, tapi saya yakin maksudnya tidak semua orang yang juga mendengar ini, yang mungkin lagi nonton pembahasan ini atau lihat pembahasan ini pernah nonton bioskop sih. Tapi kalau saya secara pribadi, yes, saya pernah. Kenapa nih, Fit? Kira-kira hobi nggak nonton bioskop? Suka kalau nggak? Dulu hobi, hobi suka, Nah. tapi sekarang sudah tidak, sudah bertobat. Oke. Baik. Oke, jadi kakak pernah ya nonton di bioskop. Benar. Pertanyaan selanjutnya, karena kakak pernah nonton di bioskop, kira-kira apa yang menjadi ciri khas di bioskop itu sendiri, Kak, selain tempatnya yang gelap? Ciri khasnya, yang pasti kalau saya di sana ingatnya kalau mau masuk beli tiket, lalu beli popcorn. Sesuai dengan judul, yes, itu popcorn memang di bioskop tuh pasti ada gitu biasanya. Terus beli minuman, cuma seperti yang saya bilang karena nggak begitu suka minuman bersoda, jadi biasa tetap bawa minuman sih, tapi air mineral seperti itu. Jadi itu sih. Tapi yang bioskop, ya itu sih yang teringat memang. Oke. Iya, benar banget, Kak. Jadi salah satu ciri khas bioskop adalah popcornnya, selain yang kakak tadi sebutkan ya. Jadi popcorn bioskop ini, Kak ya, bau dan cita rasanya itu memang sangat menggoda dan nikmat sekali, Kak. Benar. Benar banget ya. Dan kakak tahu bahwa ada resep rahasia dari popcorn bioskop ini, Kak. Apaan tuh resep rahasianya nih? Iya. Ini maksudnya resep rahasia kenapa dia bisa enak gitu, sama baunya bisa ini banget gitu kah? Yes, benar Kak. Tapi memang baunya enak banget sih. Jadi kalau ada popcorn gitu ya, itu kayak baunya menggiurkan. Betul tuh. Menggiurkan. Jadi saya teringat kalau lewat depan bioskop itu kan ya baunya keluar lah Kak, ya kan. Kita nggak masuk bioskop, tapi kalau kita lewat depannya tuh kecium baunya, ya kan. Iya, benar banget sih. Barusan aja soalnya, baru aja.
Oh ya? Baru aja, maksudnya bukan baru ini nonton bioskop, udah bertahun-tahun sudah tidak menonton lagi kan, maksudnya seperti itu. Tapi barusan ini kan lagi pergi ke salah satu mall, lalu mau pergi ke tempat yang lain sih, tapi ngelewati bioskop gitu. Pas ngelewatin, itu baunya memang kecium, padahal nggak masuk. Bener. Yes. Ya. Oke, apa nih resepnya? Ya, jadi resep rahasia dari popcorn bioskop itu, Kak, yang memiliki cita rasa dan bau yang khas dan memikat, ialah diasetil, Kak. Dan ya sayangnya, zat diasetil ini termasuk ke dalam zat eksitotoksin. Kemarin kita udah bahas ada beberapa zat yang termasuk golongan zat eksitotoksin, seperti MSG. Lalu kita bahas aspartam yang adalah pemanis buatan, ya kan? Nah, ada lagi nih Kak, zat lain yang termasuk ke dalam zat eksitotoksin, dan ya hari ini kita belajar yaitu diasetil. Dan diasetil ini terdapat di dalam popcorn bioskop biasanya. Itulah resep rahasianya Kak, sehingga bau dan cita rasanya benar-benar mengikat Kak. Oke, diasetil ya. Sebenarnya kurang, kalau saya kali ini diasetil belum pernah denger sih. Kalau yang kemarin kan aspartam karena ada temen nih. Diasetil ini baru kali ini nih, kayak baru dengerin diasetil gitu. Jadi kayak, wow, ternyata ini yang bisa membuat baunya sama ininya enak banget gitu ya. Baunya juga enak, rasanya juga enak gitu ya. Benar. Bukan karena menteganya doang ya. Ini pakai mentega nggak sih mereka biasa bikin? Iya, biasanya sih, biasanya. Oke. Ini diasetil nih. Berarti ini diasetil bahaya nih. Yep, itu bahaya Kak, dan memang termasuk di dalam zat eksitotoksin yang dapat membunuh sel saraf kita. Itu dia. Cara kerjanya gimana nih diasetil? Oke, gimana sih diasetil itu dapat merusak otak kita, ya kan? Gimana caranya? Ternyata Kak, diasetil itu bekerja dengan cara merangsang secara berlebihan sel otak kita. Jadi benar-benar dirangsang ke otak kita itu secara berlebihan. Ketika sel kita itu dirangsang Kak ya sama diasetil, kita akan merasa bahwa popcorn yang kita makan itu sangatlah lezat. Itu. Namun pada saat yang sama, rangsangan berlebihan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada sel otak kita. Gitu, Kak. Oh, ini bahaya juga sih ya. Diasetilnya kan yang bikin merusak otak kita. Benar ya, saat ini kan? Yep, zat inilah yang membuat rusak otak kita. Berarti kalau misalnya ada popcorn nih ya, ini pertanyaan sih ya. Kalau misalnya ada popcorn tapi nggak pakai diasetil gitu kan, mereka tidak menggunakan diasetil tuh aman nggak sih? Ya, dari yang kita pelajari kan sebenarnya popcorn itu nggak apa-apa sih, ya kan? Tapi yang nggak baiknya di dalam popcorn bioskop ini, ataupun popcorn di luar bioskop, ya kan, yang pakai zat diasetil, ya yang nggak baiknya ini zat tambahan ini yang satu ini Kak, ditambahkan ke popcorn, yaitu zat diasetil. Dan sebenarnya kita bisa buat popcorn yang sehat. Nah, popcorn yang sehat gimana? Ya, popcorn tanpa zat diasetil. Mungkin untuk rasa kita bisa gunakan garam, ya kan? Garam laut atau garam Himalaya yang kaya akan mineral. Juga ya kita bisa gunakan gula aren untuk penambah rasanya, ya kan? Jadi sebenarnya bukan berarti popcorn itu yang berbahaya, ya kan? Bukan berarti semua popcorn nggak sehat, ya kan? Bukan seperti itu. Tapi karena ada zat diasetilnya ini yang dimasukkan ke dalam popcorn, itulah yang kita sebut popcorn yang tidak sehat. Dan itu biasa kita jumpai di bioskop atau di luar bioskop yang dijual di warung-warung atau supermarket. Seperti itu, Kak. Oke, paham. Berarti intinya kalau kita bikin sendiri nih ya, yang sehat,
jagungnya juga sehat gitu kan. Hmm, Jagungnya benar, semuanya oke gitu. Harusnya nggak masalah popcorn ini gitu kan. benar Kak, Benar ya? benar, Oke, benar. memastikan. Hanya karena ada beberapa zat-zat yang memang berbahaya, yang seharusnya tidak kita konsumsi. Iya, benar. Seperti itu ya. Oke, siap-siap, paham. Yep. Oke, kalau yang ini udah paham nih. Jadi memang Kak, kita tuh harus berhati-hati dengan popcorn beracun, ya, yang dapat merusak otak kita. Bagi kita-kita yang suka menonton di bioskop sambil ditemani popcorn, berhati-hatilah dengan godaan yang satu ini. Ya. Oke, siap. Sebenarnya di bioskop yang perlu berhati-hati itu bukan hanya sama popcornnya. Filmnya juga, ya kan? Iya, Filmnya filmnya juga. juga beracun Ada tuh. lagi nih yang beracun. Jadi nggak cuma popcornnya. Iya, iya, iya. Benar. Minumannya juga biasanya minuman soda kan? Benar nggak? Yes, Nah, yes, cuma karena memang saya nggak suka sih. Nah, itu pasangannya tuh biasanya ya, pasangannya sama minuman bersoda. yes. Ini kayak baru aja kemarin bahas minuman bersoda, ini popcorn, terus kita nontonnya di bioskop, filmnya juga beracun, semuanya beracun jadinya. Kayak satu paket sudah itu, Kak. Satu paket, Iya. satu paket siap-siap untuk seperti saya dulu. Jadi memang kurang tertarik dengan firman Tuhan. Maksudnya kalau harus belajar firman Tuhan itu menjadi satu hal yang membosankan. Itu jadi satu hal yang membosankan. Ya, mungkin kapan-kapan kalau ada pembahasan mengenai film ya. Karena memang ya ini hal-hal, ada begitu banyak hal yang bisa merusak otak kita gitu. Benar. Dan ya memang harus berhati-hati dengan godaan ini. Nggak cuma popcorn tapi semuanya itu, minuman bersodanya, filmnya, semuanya. Benar, benar. Jadi memang kerinduan kita untuk mempelajari firman Tuhan, ya kan? Itu tuh memang seperti yang Kakak bilang tadi, ya kan? Itu memang dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Dan kita tahu apa yang kita makan itu mempengaruhi otak kita. Ya kan? Kalau otak kita dipengaruhi secara tidak baik atau secara negatif dengan zat-zat eksitotoksin seperti MSG, aspartam, dan yang kita bahas sekarang juga diasetil. Ya, seperti yang Kakak bilang tadi bahwa mungkin dulu Kakak merasakan kayaknya kurang tertarik dengan mempelajari firman Tuhan. Memang banyak faktor ya kan Kak, banyak faktor. Tapi Benar. kita bisa lihat salah satunya kalau ketika diri kita masih mengonsumsi zat-zat tersebut yang tidak menyehatkan otak, ya itu bisa sangat-sangat mempengaruhi keinginan kita atau kerinduan kita untuk mempelajari firman Tuhan dan untuk memahami firman Tuhan itu. Tapi benar banget sih. Jadi ini sekalian apa ya? Mungkin bisa konfirmasi, bisa pertanyaan juga. Karena kan sudah berapa kali kita bahas nih, kayak apa ya? Hari ini diasetil, kemarin aspartam, sebelumnya MSG. Lalu kita sempat bahas juga kan MSG yang berhubungan dengan yang ibu hamil. Iya, kan? benar. Nah, yang berhubungan apakah bisa merusak otak, apakah anak ini bisa bodoh. Kemarin kan ada pertanyaan itu kan, saya tanyakan juga. Tapi nyatanya juga, ini yang saya lihat ya, maksudnya secara kasat mata sih aman-aman aja, tidak bodoh, atau bisa dibilang juga ya malah anak-anaknya pintar-pintar saja tuh yang mengkonsumsi mungkin MSG, yang juga makan popcorn yang mengandung diasetil, atau bahkan juga aspartam gitu. Itu gimana tuh, Fit? Jadi maksudnya gimana ya, kayak rasanya kayaknya nggak ada sesuatu yang salah dengan mengkonsumsi ini gitu. Iya. Ya, jadi bukan hanya Kakak sih. Saya melihat fenomena yang sama. Ya, saya punya teman-teman, mereka orang-orang yang cerdas. Ya, saya bisa akui mereka adalah orang-orang yang cerdas. Bahkan ya itulah salah satu karunia ya Kak ya, namanya kecerdasan itu adalah karunia daripada Tuhan. Dan saya melihat ya mereka tiap hari sebenarnya mengonsumsi zat-zat ini, MSG, dan mungkin ya seperti diasetil, popcorn, di bioskop.
Tapi yang saya lihat seperti yang kakak tanyakan juga, mereka dapat nilai itu malah di atas saya, Kak. Itu dia, lebih bagus nilainya untuk di sekolah itu, Kak, di kuliah. Jadi ya kembali ke pertanyaan, apakah artinya tidak ada pengaruh signifikan atau pengaruh negatif yang diberikan oleh zat-zat eksitotoksin ini seperti MSG dan lain-lainnya terhadap otak kita? Apakah memang tidak menyebabkan atau melemahkan otak kita? Nah, pertanyaannya kan seperti itu ya, Kak ya. Dan ya, sebenarnya Kak ya, andai saja teman saya itu atau temannya kakak itu yang pinter, tapi dia konsumsi MSG atau zat-zat lainnya, ya Kak, andai saja orang-orang pintar ini tidak mengonsumsi MSG dan lain-lainnya itu, sebenarnya ya Kak ya, sebenarnya mereka akan lebih cerdas daripada kecerdasan yang mereka miliki sekarang. Jadi sebenarnya dampak MSG tetap ada, itu dia. Tetap mereka, dampak negatif itu tetap mereka rasakan. Tapi memang tidak sampai membuat mereka bodoh, atau tidak sampai membuat otak mereka itu lemah, ya kan? Tapi sebenarnya dampak itu tetap ada. Dan andai kata, seperti yang kita sudah bilang tadi, andai kata mereka tidak mengonsumsi MSG dan zat-zat berbahaya lainnya yang terhadap otak, itu sebenarnya mereka akan lebih cerdas, Kak. Lebih pintar daripada yang kita lihat sekarang. Gitu, Kak. Oke. Benar juga sih. Maksudnya ya itu benar juga sih. Karena kan kasat mata aja kan kita lihat. Mungkin kalau nggak konsumsi mungkin lebih lagi mungkin ya. Benar juga. Yes, benar. Okay. Dan kayak MSG gitu ya, kayak terus ini zat eksitotoksin, MSG, diacetyl, lalu aspartam. Orang-orang bahkan ya kayak bukan hanya orang-orang awam, tetapi kalangan-kalangan medis, tenaga-tenaga kesehatan yang kita tahu mereka punya ilmu di bidang kesehatan, ya kita bisa bilang perawat mungkin, atau orang-orang farmasi, atau mungkin orang dokter-dokter, ya kan. Saya melihat memang, saya nggak bilang bahwa mereka ini mereka ini jahat atau gimana, tidak seperti itu. Tapi kan memang ada beberapa pandangan yang berbeda, Kak, terjadi di kalangan tenaga-tenaga medis ini. Mereka ada beberapa yang mengatakan bahwa enggak, MSG itu nggak ada pengaruh buruknya kok bagi otak, nggak apa-apa dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Dan ini fenomena yang saya lihat, Kak, memang banyak tenaga kesehatan atau ya orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang kesehatan, memang ada orang-orang yang beranggapan seperti itu dengan berbagai macam alasan, ya kan, dengan berbagai macam pengalaman dan ya dasar mereka mengungkapkan seperti itu. Tapi pada petang hari ini, Kak, memang sepertinya ada yang berkata nggak apa-apa kok dikonsumsi asal dalam jumlah yang wajar. Ada juga yang berkata ini tidak baik, ya kan? Sebaiknya ya dihindari, ya kan? Tapi yang mau saya katakan, Kak, memang kita harus beranjak dari pengalaman. Pengalaman itu adalah sesuatu yang kita rasakan. Memang orang bilang, nggak apa-apa, makan aja. Yang satu bilang, oh jangan, harus dihindari. Mungkin kita tahu teorinya ya, tapi mungkin kita harus rasakan itu. Kita harus bawa itu ke dalam pengalaman kita. Kita harus coba dan buktikan dengan diri kita sendiri, dengan pengalaman diri kita sendiri. Memang benar ya, kalau saya lepas MSG dan zat-zat ini, yang lainnya itu yang termasuk ke dalam golongan eksitotoksin, memang benar ya, saya akan lebih sehat. Saya akan lepas dari rasa pusing, ya kan?
Karena salah satu dampak negatif dari zat-zat ini adalah rasa pusing, ya kan Kak, sakit kepala. Jadi itulah yang memang kita harus buktikan menjadi pengalaman kita secara pribadi. Dan saya teringat satu pengalaman saya Kak, ketika saya mengunjungi tante saya. Itu dia, tante saya memang dia lagi sakit nih, dia sedang sakit dan kemarin kita menjenguk. Jadi dia ini mengalami cacat otak. Kenapa bisa cacat otak? Karena dia jatuh dari motor. Dia jatuh dari motor dan ya kepalanya berdarah. Dan ketika dilihat ya kan masuk rumah sakit memang ada kerusakan otak bagian kanan. Gitu. Jadi memang otaknya ada cacat sudah Kak karena jatuh dari motor itu. Nah, memang singkat cerita kita ke sana dan kita lihat keadaannya ya kan. Tapi ketika kita sharing ya kan, kita sharing sama tante ini dan kita doakan juga, ada satu hal yang menarik Kak. Dan ini saya nggak expect atau tidak saya tidak sangka sama sekali. Tante saya bilang kayak gini, kalau saya makan MSG, makan micin, ya kan, makanan yang mengandung micin, itu saya rasakan pusing, kepala saya sakit. Nah, ini saya benar-benar langsung mikir, wah memang benar ya. Memang benar ini MSG sangat-sangat mempengaruhi otak. Itu dia Kak. Jadi memang ya, memang kita harus lihat itu dan buktikan secara pribadi, secara pengalaman kita Kak, bahwa ya ini adalah kebenaran. Gitu Kak. Oke, benar sih. Kadang kita memang harus kadang nih tunggu, ini kalau cara berpikir saya salah nanti tolong dikoreksi ya. Ya, siap. Sebenarnya saya berpikir gini, terkadang tuh ada hal-hal yang kita nggak perlu coba nih. Kalau udah tahu itu salah. Benar nggak? Benar. Benar ya. Cuma memang kita ini manusia yang suka melihat bukti. Yep. Jadi kayak kita pinginnya ngerasain sendiri. Nah, kalau untuk sesuatu yang baik, memang kita harus rasakan sendiri. Yes. Gitu. Yeah. Tapi kalau untuk sesuatu yang buruk, saya pikir kalau sudah ada banyak contoh, mungkin akan lebih baik tidak dicoba. Akan lebih baik tidak dicoba. Karena ada banyak yang, karena cukup banyak ya teman-teman dan ada beberapa mengikuti yang sehubungan dengan kesehatan. Ada banyak orang yang akhirnya menyesal setelah sakit. Penyesalan selalu terakhir kan, gitu. Padahal mereka tahu nih, ini nggak baik gitu. Tapi ya memang agak susah sih yang namanya mengendalikan selera tuh susah banget ya Fit ya. Saya rasakan juga sih gitu. Saya rasakan nggak mudah. Benar-benar harus minta pertolongan dari Tuhan lah, seperti itu. Tetapi ya dari saya juga kalau kita bisa hindari untuk sesuatu yang nggak baik ya, itu mungkin lebih baik dihindari juga ya. Karena tadi udah dengar nih, kayak David punya kesaksian tuh udah tahu nih, berarti ini nggak baik nih. Walaupun saya tahu, jadi waktu itu sempat ngobrol sama satu dokter, kita membahas mengenai mabuk, gitu kan? Karena ada banyak orang bilang nggak apa-apa minum alkohol asal nggak mabuk, gitu. Nah, tetapi alkohol ini kan merusak otak juga, setahu saya, benar nggak? Benar. Saya tanya dulu, benar kan? Benar. Nah, waktu itu dokter ini menjelaskan ke saya, sebenarnya itu tetap masuk ke, tetap merusak otak. Tetapi ada orang yang misalnya minum 1 gelas, bukan 1 gelas kali ya, orang bilang 1 seloki kali ya, gelas tuh kayak gede banget gitu, besar banget. Jadi orang minum 1 seloki, si A udah mabuk, si B nggak mabuk, gitu kan. Tunggu sampai banyak banget baru mungkin mabuk. Itu karena tiap orang beda apanya ya. Saya kurang tahu sih apanya yang beda gitu. Tapi kayak bukan daya tahan sih, tapi tubuhnya beda. Jadi responnya juga beda. Tapi tetap sama-sama nyerangnya di otak. Benar gitu ya? Ini sekalian tanya nih. Nah, jadi
cara berpikir yang seperti itu, saya berpikir itulah kenapa mungkin waktu kita makan, contoh saya nih, MSG, saya konsumsi, saya nggak langsung pusing atau nggak langsung sakit kepala kan, benar ya. Tapi sebenarnya tetap dia alurnya tetap udah ngerusak otak saya kan. Benar. Benar ya. Nah dari sini kayak ya kalau ada orang yang sudah punya pengalaman itu, saya pikir akan baik untuk kita hindari. Walaupun saya yang bilang kayak gini pun, saya tahu, saya sering lihat ini nggak baik, tapi tetap lakukan. Tapi ya minta pertolongan dari Tuhan untuk kita bisa untuk kita bisa hindari hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu sih mungkin tambahan juga dan sekalian sharing. Iya Kak. Ya jadi memang benar bahwa kita harus berhati-hati. Dan memang seperti makanan yang ber-MSG, lalu popcorn yang ada diasetilnya yang kita bahas hari ini, juga minuman bersoda atau makanan lain yang mengandung aspartam atau pemanis buatan. Memang makanan-makanan ini adalah makanan yang lezat, Kak. Tetapi terdapat di dalam Amsal pasal 23 ayat 2-3. Ini menjadi pengingat bagi kita. Boleh dibaca, Kak? Oke. Amsal 23 ayat 2-3. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Amsal 23 ayat 2-3. Yaps. Jadi memang sepertinya cocok sekali ya dengan bahasan kita pada malam hari ini. Benar banget. Setan menawarkan kita sesuatu yang mungkin membawa kenikmatan sesaat atau membawa kebahagiaan, sukacita, tapi itu hanya sesaat. Ya kan? Dan itulah penipuan setan. Benar. Ya, jadi memang Kak, marilah kita menjaga selera kita. Dan kita tidak boleh lupa bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Gitu, Kak. Yes, benar sih. Benar sih, itu ayat yang tadi itu salah satu ayat yang saya hafal. Dan mungkin teman-teman di sini atau yang mendengar juga bisa menghafal. Karena dengan menghafal itu, setidaknya saat kita mau berbuat dosa, seperti saya ini, kadang tuh teringat, ayat itu muncul. Karena kita hafal kan. Jadi Roh Kudus bekerjanya kan mengingatkan kita kan. Yang ditulis di Yohanes. Apa yang mau diingatkan kalau kita nggak pernah tahu atau kita nggak pernah hafalin. Yes. Atau nggak pernah dengar, ya kan. Yes. Jadi ada baiknya kita menghafal juga ayat tadi, yang Amsal 23, 2-3. Dan kalau baca ayat pertamanya itu juga bagus sebenarnya, Fit. Karena waktu itu kan saya hafalkan hanya ayat 2-3 nih ceritanya. Lalu teman saya yang bekerja di bidang kesehatan gitu ya, tapi yang rohani juga, dia ingatkan ke saya, Sil, hafalkan dari ayat pertama, karena itu bagus gitu. Jadi akhirnya saya hafalkan dari ayat yang pertama, karena ayat pertamanya mengingatkan kita seperti ini sih bunyinya. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depan. Terus baru ayat yang tadi, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Ayat satunya tuh kayak memang mengingatkan kita, perhatikan dulu baik-baik apa yang ada di depanmu. Nah itu mengingatkan kayak yang kita bahas beberapa hari ini ya. Waktu kita belanja pun kita harus berhati-hati. Ya dulu nih, ada apa aja sih komposisinya gitu kan. Semuanya, apa yang dimakan nih oke nggak gitu. Terus kalau ini udah, aduh tapi ini pingin banget, udah tahu nggak sehat tapi pingin banget. Nah itu, ini ayat selanjutnya. Taruhlah sebuah pisau gitu kan pada leher. Kayak gitu. Ini waktu saya sempat sharing ini ke murid nih, murid yang masih SD kan masih kecil. Ini lucu banget tanggapannya.
Miss, apakah artinya berarti kita harus bawa pisau nih, taruh di leher? Kan bukan gitu kan artinya, Fit. Ini David mau jelasin nggak? Maksudnya gimana nih? Taruhlah sebuah pisau pada lehermu. Kan nggak mungkin kan kita taruh pisau, bawa pisau tiap hari. Gimana nih? Kalau David memahaminya gimana? Berarti apa nih? Iya, maksudnya kita harus memperhatikan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Dan kita harus memperhatikan perintah ini benar-benar sangat disiplin, istilahnya seperti itu. Sangat taat lah istilahnya. Karena kalau kita nggak disiplin, ya kan, ya itulah masalahnya ya kan. Kalau kita nggak disiplin, juga susah jadinya. Jadi kita harus mendisiplinkan lidah kita. Seakan-akan kita itu benar-benar kayak apa ya? Seakan-akan pisau itu ada di leher kita, ya kan? Jadi bukan berarti kita mau bunuh diri ya kan? Tapi Tuhan mau berikan kita suatu perumpamaan, ya kan? Supaya kita ini benar-benar menjaga lidah kita dari makanan, dari minuman, at least paling tidak dari konteks yang kita bahas pada petang hari ini ya Kak ya, tentang seri kesehatan. Jadi benar-benar harus dijaga. Itu Kak. Yes, benar-benar. Oke. Tapi terima kasih nih Fit sudah bahas. Ada banyak hal kita sudah pelajari gitu kan. Ini seri yang ke-6 atau bagian yang ke-6. Kita masih ada beberapa lagi. Semoga semua hal yang sudah dibahas ini boleh jadi berkat lah bagi kita semua. Dan kita pun yang akhirnya tahu mungkin bisa jadi berkat juga untuk orang lain, yaitu berbagi, memberitahu informasi yang baik ini. Oke. Mungkin kita akan akhiri dan kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk satu kebenaran lagi yang kami ketahui di pergantian hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, oleh karena Tuhan masih tetap selalu mau menuntun kami, membukakan kepada kami hal-hal yang benar. Dan ajarilah kami Tuhan, agar kami ini mau selalu rendah hati, sehingga mau menerima setiap kebenaran yang Kau telah berikan kepada kami. Kami tahu ini bukan hal yang mudah, tetapi kami yakin dan percaya saat kami mengandalkan Tuhan, kami bisa melewati setiap godaan ini, Tuhan. Bantulah kami, agar kami boleh menjaga selera makan kami, selera minum kami, apapun yang kami konsumsi, biarlah Tuhan yang boleh menuntun kami, Tuhan sendiri yang akan mengajari kami apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya kami konsumsi. Ini Tuhan doa dan harapan kami, sertai kami di sepanjang kehidupan kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, thank you David untuk hari ini. Sama-sama. Selamat pergantian hari dan Tuhan berkati. Oke, sampai ketemu lagi Fit. Ya, bye-bye.